Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah kita di pagi hari yang indah ini saudara. Mari saya mau ajak saudara untuk menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah. Kita mau fokus pikiran kita dan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara semua yang ada di rumah untuk menundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Betapa kami mengasihi Engkau Bapa yang baik, betapa kami mencintai Engkau Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu juga melayang-layang bebas menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun kami masih tetap ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang
saudara. Dia menebus setiap kehidupan kita. Oleh darahnya dia menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Amin saudara. Kita mau terus memuji dan menyembah namanya. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan yang hidup. Amin. Biarlah kita mau naikkan pujian nih saudara. Oleh darah anak domba. Kita mau bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita karena kebaikannya dalam kehidupan kita saudara. Dia telah membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. Amin. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan saudara. Mari kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Yes Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pikiran kami, kehendak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelambar Utama 4. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa selalu menyertai setiap kami. Ya Tuhan, tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, kepada jemaat-Mu juga ya Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Kita langsung saja buka Alkitab kita, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapak Ibu. Allah tentu memperhatikan apa yang ada dalam hati manusia, yaitu manusia batiniah. Manusia batiniah ini tidak terlepas dari apa yang dipikirkan manusia tersebut. Dan cara berpikir seseorang menentukan bagaimana orang tersebut hidup Bapak Ibu, dan siapa sebenarnya orang itu. Nah, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di dalam Filipi 1 ayat 27. Sebelum kita masuk ke ayat tersebut, kita akan membahas sedikit Filipi 1 ayat 27. Rasul Paulus berkata demikian, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan dalam Alkitab berbahasa Yunani menggunakan kata axios. Kata axios memiliki arti mulia. Kata ini seringkali dipakai untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Seperti di dalam Kolose 1 ayat 10 Bapak Ibu. Axios to kurio, artinya layak di hadapan Tuhan. Jadi, di sini Paulus menekankan bahwa Injil itu mulia. Paulus menekankan Injil itu mulia. Oleh karena Injil itu mulia, maka hidup kita jangan murahan Bapak Ibu. Maksudnya adalah karena Injil itu mulia, maka hidup kita tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang berharga, yaitu Injil yang mulia.
Oleh karena itu, hidup kita tidak boleh sembarangan. Hidup kita harus sepadan dengan Injil. Jika Bapak Ibu diselamatkan oleh Injil, dan Injil itu mulia, maka Bapak Ibu pasti cara hidupnya layak bagi Injil yang mulia itu, Bapak Ibu. Mengapa kita harus hidup sepadan dengan Injil? Mengapa kita harus memiliki pikiran yang benar sehingga hidup kita benar dan sepadan dengan Injil? Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Alasannya adalah karena kita adalah warga kerajaan sorga. Sekali lagi, kita adalah warga kerajaan sorga. Kita harus ingat itu. Paulus mengatakan demikian dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi, ketika kita hidup sepadan dengan Injil Kristus, maka hal itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, Bapak Ibu. Siapa kita, Bapak Ibu? Ya, kita adalah warga kerajaan surga. Jika kita adalah warga kerajaan surga, maka hidup kita harus hidup sepadan dengan Injil. Memiliki pikiran yang benar akan memampukan kita untuk hidup sepadan dengan Injil Kristus. Pikiran yang benar itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, pikiran yang benar adalah pikiran yang bersumber dari Kristus. Seperti ayat 5. Hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus ke dalam pikiranmu. Nah, ini saya artikan demikian. Hendaklah kita menaruh pikiran kita, pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Jadi, begitu pentingnya bagi kita untuk memiliki pikiran yang benar, yaitu bersumber dari Kristus. Bagaimana cara agar kita memiliki pikiran yang benar tersebut? Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Kristus, maka pikiran kita harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Paulus menasihati agar jemaat Filipi memusatkan pikiran dan tindakan mereka kepada pribadi Kristus, pekerjaan Kristus, dan kuasa Kristus, sehingga mereka dapat hidup bersatu dalam gereja. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus memusatkan pikiran dan tindakan kita kepada Kristus. Dengan kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Kristus, maka kita akan memiliki pikiran yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Kristus, maka kita akan memiliki pikiran yang benar. Tuhan mau kita saling mengasihi dan hidup di dalam komunitas gereja dengan cara bersatu sesuai dengan judul perikop ini. Nasihat untuk bersatu di dalam gereja. Tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, tidak ada yang saling menyalahkan, bahkan tidak ada yang membedakan antara jemaat yang satu dengan yang lain. Karena kita memiliki persamaan yang banyak, Bapak Ibu. Contoh, kita satu Bapa, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu roh, satu kasih, dan satu tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Banyak persamaan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk kita berbeda dengan dia. Jemaat yang satu berbeda dengan jemaat yang lain. Jadi Bapak Ibu, pikiran yang ditundukkan kepada Kristus adalah salah satu cara untuk memiliki pikiran yang benar.
Pikiran tersebut akan terus ada jika kita terus membaca firman Tuhan. Ini mutlak. Firman Tuhan adalah pikiran dari Kristus. Nah, Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk membaca Alkitab. Alkitab adalah sumber kehidupan. Alkitab harus kita jadikan dasar untuk memiliki pikiran yang benar. Ketika pikiran kita tidak benar, maka hidup kita pun jauh dari kebenaran, Bapak Ibu. Jika hidup kita jauh dari kebenaran, maka kita tidak layak disebut sebagai warga kerajaan surga. Tetapi ketika pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita pun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan juga Allah berkenan kepada kita, sehingga kita layak untuk menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Pikiran yang benar akan terus ada jika kita terus melakukan kasih terhadap sesama. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37, bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-38, kasihilah sesamamu manusia. Inilah hukum Kristus. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, oleh karena itu kasih harus kita jadikan dasar untuk memiliki pikiran yang benar. Mengapa kasih harus dijadikan dasar, Bapak Ibu? Karena Allah itu kasih. Meskipun manusia sudah dikuasai dosa, namun Allah tetap mengasihi manusia dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Selain Ia memberi seorang penebus, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menaruh roh-Nya ke dalam diri manusia, yaitu Roh Kudus. Jadi selain Allah memberikan penebus, Ia memberikan roh-Nya. Roh Allah ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kasih adalah dasar agar kita memiliki pikiran yang benar, pikiran yang berpusat kepada Kristus. Nah, yang kedua, pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, perhatikan kata tidak mencari kepentingan sendiri, lalu perintah Paulus, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pada umumnya seseorang lebih berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Ia berpikir bagaimana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana agar dirinya yang mendapat pujian. Bagaimana kepentingannya yang lebih bisa dipenuhi, diutamakan. Itulah pikiran seseorang yang di luar Kristus. Berbeda hal dengan orang yang hidupnya di dalam Kristus, Bapak Ibu. Seseorang yang hidup di dalam Kristus, maka ia akan memiliki pikiran yang mengutamakan orang lain, memprioritaskan orang lain. Mungkin bagi sebagian orang hal itu terlihat sulit, saudara. Tapi itulah hidup di dalam Kristus. Lalu bagaimana caranya? Jika kita ingin memiliki pikiran yang mengutamakan orang lain, maka penuhilah pikiran kita dengan Injil. Karena Injil akan mengingatkan siapa kita dahulu. Kita adalah manusia berdosa yang saat ini telah diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang menghapuskan dosa kita. Semua itu adalah anugerah yang Allah berikan, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena sebelum kita ditebus, kita menjadi seteru Allah. Dengan demikian, kita akan mampu mengutamakan orang lain, mampu mementingkan orang lain. Nah, sebaliknya, jika kita menggunakan dasar apa yang kita miliki, apa yang sudah kita peroleh,
maka sulit bagi kita untuk melihat orang lain lebih utama. Maka sulit bagi kita untuk mengutamakan orang lain. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Hanya Injil yang dapat mengubah cara berpikir kita. Kita harus tahu, Bapak Ibu, Injil bukan hanya membuat kita selamat, namun Injil juga dapat mengubahkan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah hidup kita. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Seperti contoh di dalam keluarga, kita mementingkan, mengutamakan kepentingan istri terlebih dahulu, atau istri mengutamakan kepentingan suami terlebih dahulu. Mungkin sedang capek, tapi harus melayani suami, membuatkan secangkir teh, kopi. Nah, seperti halnya juga para bapak-bapak atau suami-suami yang ketika kita sedang mungkin lelah, namun istri membutuhkan pertolongan untuk diantarkan mungkin ke salon, ya kita harus mengutamakan kepentingan istri agar istri terlihat cantik. Nah, gitu ya Bapak Ibu, kita juga yang untung, Bapak Ibu. Nah, tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tapi orang lain juga. Ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga, pikiran yang tidak merendahkan orang lain. Pikiran yang tidak merendahkan orang lain. Filipi 2 ayat 5-11. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Paulus menasehati agar jemaat di Filipi menjadikan Yesus sebagai teladan dalam segala hal, terutama dalam kerendahan hati. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Bapak Ibu, kita harus memiliki pikiran yang tidak merendahkan orang lain. Jadilah pribadi yang rendah hati seperti Tuhan kita. Dalam Matius 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Bapak Ibu, apabila kita rendah hati, tentulah kita menjadi sehati sepikir, hidup bersatu. Dan jika kita seperti Kristus, tentulah kita akan rendah hati. Kita harus melangkah di dalam roh yang sama dan di dalam jejak yang sama dengan Tuhan Yesus. Ia yang merendahkan diri sampai menderita dan mati bagi kita, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk menunjukkan keadilan Allah dan membayar harga untuk membebaskan kita, melainkan juga untuk memberi teladan bagi kita, bagi manusia, supaya kita dapat mengikuti jejaknya. Tuhan kita Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tidak hanya untuk menebus kesalahan kita, tapi juga memberi teladan bagi kita. Bagaimana cara manusia hidup yang layak di hadapan Allah? Bagaimana manusia hidup benar di hadapan Sang Penciptanya? Oleh karena itu, Bapak Ibu,
kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam kita menjalani hidup ini. Penuh kasih, lemah lembut, memiliki pikiran yang benar, pikiran yang tidak merendahkan orang lain. Kita harus menyadari bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan, pekerjaan, semua yang kita miliki itu semuanya berasal dari Allah. Maka jika kita berpikir demikian, kesombongan akan menjauh dari kita. Kita akan memiliki kerendahan hati sama seperti Kristus. Perhatikan ayat 7 Bapak Ibu. Kata mengosongkan dirinya sendiri. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Perhatikan kata telah mengosongkan dirinya sendiri. Seringkali ayat ini disalahartikan bahwa Yesus berhenti menjadi Allah. Yesus hilang ingatannya untuk sementara waktu. Kemudian ingatannya kembali pada waktu tertentu. Ini keliru sekali Bapak Ibu. Nah, arti yang sebenarnya adalah kata mengosongkan dirinya, artinya Yesus tidak mempergunakan semua sifat Allah untuk mempermudah hidupnya sewaktu di dunia. Ia tetap sadar bahwa ia Allah. Ia tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itu mustahil. Yesus tidak menggunakan semua sifat Allah untuk mempermudah hidupnya di dunia. Seperti contoh, sebagai Allah dia maha hadir. Jika Yesus menggunakan sifat Allahnya, maka dia dapat hadir di semua tempat pada saat yang sama. Tapi dia tidak menggunakan itu. Sehingga ia harus berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain dan merasakan lelah. Dan juga sebagai Allah dia maha kuasa. Pada saat Yesus di atas kayu salib, orang-orang Farisi mengolok-olok dia dengan berkata, "Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Yesus bisa saja turun Bapak Ibu dari salib itu dan menghukum orang-orang yang mengolok-olok dia dengan cara mencabut nyawa orang-orang itu. Tapi ia tidak melakukannya. Dia tidak menunjukkan sifat Allah yang ia miliki. Nah, itu contoh dari arti kata mengosongkan dirinya. Karena Yesus telah merendahkan dirinya, maka kita pun juga harus memiliki kerendahan hati, sama seperti dia. Oleh karena itu, milikilah pikiran yang tidak merendahkan orang lain, Bapak Ibu. Karena Yesus sudah menjadi teladan terutama dalam kerendahan hati. Jika kita memiliki pikiran yang ditundukkan kepada Kristus, pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri, pikiran yang tidak merendahkan orang lain, itulah pikiran yang benar. Pikiran yang sama seperti Kristus. Dengan memiliki pikiran yang benar, maka tidak ada perpecahan di dalam gereja dan keluarga kita. Dengan demikian kita layak disebut warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan apa isi hati-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Biar kami juga memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Engkau ya Tuhan. Biar kami juga selalu dan senantiasa hidup tidak merendahkan orang lain. Hidup bersandar pada pikiran Engkau, bersumber pada pikiran Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja,
ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami, biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Shalom, mari terimalah berkat ini saudara. Mari kita hati kita dan juga kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin.